Hari ini kita akan membahas banyak pertempuran menarik antara shinobi dari desa tersembunyi Konoha dan kelompok Sound 4. Jadi daripada mengulang pengantar yang panjang, mari kita mulai. Tim penyelamat segera mengejar Sound 4, namun mereka terjebak dalam jaring laba-laba yang dibuat Kidemaru sehingga tidak dapat bergerak. Saat Kidemaru hendak menyerang Naruto, Neji menggunakan teknik Juken untuk membebaskan dirinya dan menyelamatkan Naruto, kemudian dengan cepat menyelamatkan anggota tim lainnya. Setelah itu, Neji memutuskan untuk menghadapi Kidemaru sendirian karena dia adalah satu-satunya shinobi yang mampu mengatasi teknik jaring Kidemaru dengan kontrol cakra yang tepat melalui Juken. Anggota tim lainnya melanjutkan pencarian Sound 4, sementara pertempuran antara Neji dan Kidemaru dimulai. Kedua shinobi itu bertukar serangan, dengan Neji memiliki keunggulan sedikit berkat Juken. Namun kemudian Kidemaru menjepit Neji pada batang pohon dan menggunakan teknik jaring emas untuk serangan berikutnya. Tepat sebelum serangan tersebut mendarat, Neji berhasil membebaskan diri dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Kidemaru mengira dia memiliki keunggulan atas Neji, tetapi Neji dengan cepat menyerang menggunakan Hake Rokuju Yonshu. Kidemaru menyadari bahaya bertempur jarak dekat dengan pengguna Juken, sehingga dia melarikan diri dan meningkatkan jarak dengan Neji, yang merupakan spesialis tempur jarak dekat. Kidemaru menyamarkan diri di hutan dan mengaktifkan tahap pertama tanduk kutukan, yang memberinya lebih banyak cakra dan akurasi yang lebih baik untuk serangan jarak jauh. Kemudian dia memanggil Kyodai Kumo dan meluncurkan serangan laba-laba berlian. Neji dengan cerdik menggunakan kombinasi teknik Hake Kaiten dan Hake Hyaku Niji Hasho untuk menghancurkan semua laba-laba tersebut. Namun, Kidemaru memperhatikan adanya jeda dalam kecepatan pertahanan Neji, sehingga dia menyimpulkan bahwa ada titik buta pada teknik Byakugan. Dia mulai meluncurkan serangan dari berbagai arah, dan teorinya terbukti benar. Neji tidak dapat menghalangi semua serangan yang menargetkan titik butanya, sehingga terluka parah saat senjata menembus punggungnya. Kidemaru kemudian meningkatkan tanduk kutukannya ke tahap kedua dan menggunakan teknik Kumo Senkyo Suzuku untuk menghasilkan panah bola terkuatnya, yang ditembakkan ke arah titik buta Neji untuk mengakhiri pertempuran. Neji baru saja berhasil menghindari serangan tersebut. Meskipun tidak menyebabkan kematian instan, dia tetap terluka parah. Kidemaru telah menggunakan sebagian besar cakra untuk mengaktifkan serangan terkuatnya guna menghancurkan pengguna Byakugan itu. Panah mematikan tersebut melesat menuju Neji. Namun Neji telah mengenali titik butanya selama bertahun-tahun dan dengan naluri sedikit menggeser posisinya, membuat panah tersebut melewati jantungnya hanya dengan selisih beberapa inci. Kesalahan satu-satunya yang dibuat Kidemaru adalah melupakan untuk memutus benang setelah meluncurkan panahnya. Neji tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dia mengirimkan arus cakra melalui benang tersebut, yang menyebabkan kelumpuhan pada Kidemaru dan membuatnya jatuh dari pohon serta mengungkapkan lokasinya. Neji menggunakan semua kekuatannya untuk berlari menuju Kidemaru dan memberikan serangan akhir Hake Rokuji Yansho yang menyumbat titik cakra Kidemaru dan menghancurkan organ dalamnya secara total. Cedera terlalu berat bagi Neji untuk ditahan. Dia pingsan dan jatuh ke tanah. Sementara itu, Kidemaru tidak dapat bertahan dari efek Hake Rokuji Yansho dan tewas seketika. Di tempat lain, Orochimaru merasakan rasa sakit hebat dengan darah yang mengalir dari tangannya. Kabuto melihat situasi tersebut dan menyimpulkan bahwa Orochimaru membutuhkan wadah baru segera karena tubuhnya tidak dapat lagi menahan tekanan tanduk kutukan yang berasal dari tubuh Sasuke. Orochimaru menolak untuk berpindah ke wadah baru karena dia hanya menginginkan Sasuke. Namun menurut perhitungan Kabuto, Sasuke tidak akan tiba tepat waktu, sehingga Kabuto tidak punya pilihan selain melepaskan tahanan dan membuat mereka bertarung satu sama lain untuk menentukan pemenangnya, yang akan menjadi wadah baru. Kemudian, Kabuto pergi menemui Kimimaro, pemimpin Sound 4 yang dijadwalkan sebagai wadah berikutnya Orochimaru. Namun Kimimaro telah mengidap penyakit yang mengancam nyawa, sehingga dia tidak dapat dijadikan pilihan.
Kabuto memberikan satu tugas terakhir kepada Kimimaro untuk memberikan makna pada hidupnya, membawa Sasuke kembali. Kimimaro adalah pengikut yang setia kepada Orochimaru, sehingga dia dengan senang hati menerima misi tersebut untuk membantu majikannya dan membuktikan diri. Pemenang dari pertarungan tahanan adalah Genyumaru. Orochimaru menyatakan bahwa dia akan memenuhi satu keinginan sebelum mengambil alih tubuhnya. Genyumaru meminta agar eksperimen pada klannya dihentikan, dan Orochimaru menyetujuinya sebelum menggunakan teknik Fushi Tensai untuk mengambil alih tubuhnya. Di sisi lain, anggota Sound 4 yang tersisa Tayuya, Seikan, dan Ukon bertanya-tanya mengapa rekan satu regu mereka menghabiskan waktu lama. Tiba-tiba Naruto muncul dan menyerang mereka. Tayuya terluka pada lengannya, sementara Seikan dan Ukon mencoba menghentikan Naruto. Kiba yang sebenarnya menggunakan kesempatan tersebut untuk menyerang Seikan dengan teknik Garuga, tetapi mudah dihindari. Kiba dengan cepat mengambil peti yang berisi Sasuke dan melemparkannya kepada Naruto. Seikan mengaktifkan tahap pertama tanduk kutukan dan mulai mengejar tim penyelamat. Dia berhasil menangkap Akamaru, pasangan Kiba, sehingga Kiba tanpa ragu mengejarnya dan keduanya terperangkap dalam jebakan yang meledak serta jatuh dari tebing. Kimimaro tiba dan dengan mudah mengambil kembali peti Sasuke, kemudian memerintahkan Tayuya untuk menghancurkan Naruto dan Shikamaru. Shikamaru memutuskan untuk menghadapi Tayuya sendirian dengan menggunakan teknik tiruan bayangan untuk mengalihkan perhatiannya, sehingga Naruto dapat melanjutkan perjalanan. Kemarahan Naruto mencapai titik puncak dan dia mulai melepaskan cakra ekor 9. Dia berhasil mengejar Kimimaro di sebuah lapangan terbuka dan mempertanyakan niat Orochimaru. Kimimaro menjelaskan bahwa Orochimaru ingin hidup abadi dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan mentransfer jiwanya ke tubuh baru. Hal ini membuat Naruto semakin marah dan dia menggunakan cakra ekor 9 untuk menghasilkan 1000 bayangan tiruan. Kembali ke medan pertempuran lainnya, Tayuya mempertanyakan kepemimpinan Shikamaru dan menyatakan bahwa dia mengorbankan anggota regu untuk menghambat setiap anggota Sound 4. Shikamaru membantahnya dan menyatakan bahwa tidak satupun anggota regunya akan mati, serta meminta agar Tayuya tidak menghina mereka. Pertempuran dimulai. Tayuya memanggil 3 iblis raksasa dengan teknik fluk iblisnya, sementara Kiba bertempur dengan Seikan bersama Akamaru. Tayuya mengaktifkan tahap pertama tanduk kutukan untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengendalikan iblis tersebut untuk menyerang Shikamaru. Sementara itu, Kimimaro dengan mudah mengalahkan sejumlah besar bayangan tiruan Naruto, dan dia bahkan belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Jumlah bayangan tiruan Naruto semakin berkurang seiring berjalannya pertempuran. Kembali ke Shikamaru, sebelumnya dia telah mengidentifikasi pola gerakan iblis tersebut, tetapi Tayuya dengan cepat mengubah pola tersebut sehingga lebih sulit untuk diatasi. Selama pertempuran berlangsung, Shikamaru memiliki cukup waktu untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk merencanakan strategi. Dia pertama kali menggunakan teknik Hokuto-shinken untuk menghancurkan salah satu iblis, kemudian menggunakan bom kilat untuk menerangi area dan menjebak ketiga iblis tersebut. Shikamaru menggunakan tekniknya untuk mengendalikan iblis agar berlari menuju Tayuya. Tayuya mencoba mengambil kembali kendali atas iblis tersebut dan menertawakan taktik Shikamaru, tetapi dia telah memasuki jangkauan bayangan Shikamaru dan terperangkap dalam teknik tiruan bayangan. Shikamaru menjelaskan bahwa pertempuran ini seperti permainan catur Jepang shogi, di mana langkah pertamanya hanyalah umpan. Tayuya meningkatkan tanduk kutukannya ke tahap kedua dengan cakra dan kekuatan baru, kemudian mencoba untuk melepaskan diri dengan kekerasan. Shikamaru menggunakan teknik terkuatnya, Nensho, tetapi teknik tersebut memiliki titik buta. Dia tidak sepenuhnya mengimobilisasi jari Tayuya, yang memberinya kesempatan untuk mengaktifkan teknik genjutsu. Shikamaru terjebak dalam dunia genjutsu tersebut. Tayuya mengambil senjata Shikamaru dan berlari menuju dia, tetapi Shikamaru menggunakan bayangannya untuk mematahkan jarinya sendiri agar merasakan rasa sakit dan keluar dari genjutsu, mengejutkan Tayuya.
Shikamaru menggunakan teknik Cage Kubishibari lagi. Kali ini jauh lebih kuat karena Tayuya berada lebih dekat dengannya. Tayuya marah karena kesalahannya dalam mendekati Shikamaru. Tetapi itu semua bagian dari rencana Shikamaru. Dia menyadari bahwa Tayuya akan mendekatinya untuk serangan akhir menggunakan senjata yang secara tidak sadar telah dia pancing sejak awal. Ini adalah kesempatan emas yang dia tunggu-tunggu. Shikamaru mengunci Tayuya dengan bentuk terkuat dari teknik Nenshin. Naruto semakin marah dan pada saat itu Sasuke akhirnya mencapai tahap kedua tanduk kutukan dan keluar dari peti. Kedua sahabat itu saling melihat. Naruto mencoba membujuk Sasuke untuk kembali ke Konoha, tetapi Sasuke tidak memberikan respons apapun. Hal ini membuat Naruto semakin marah. Lee tiba tepat waktu dan menghalangi serangan Kimimaro dengan teknik taijutsunya. Kemudian mengingatkan Naruto tentang janjinya kepada Sakura dan menyuruhnya untuk mengejar Sasuke sementara dia bertempur dengan Kimimaro. Pertempuran dimulai Lee menyerang Kimimaro dengan penuh semangat, menggunakan berbagai teknik. Tetapi Kimimaro dengan pengalaman bertahun-tahunnya dengan mudah menghindari dan membaca serangan tersebut, mengubah arah pertempuran keuntungannya. Lee kemudian meminta jeda pertempuran. Kembali ke Konoha, Lee telah berhasil pulih dari operasinya dan Guy sangat senang. Namun, ternyata Lee telah secara tidak sengaja mengonsumsi minuman keras sebagai pengganti obat. Dalam kondisi mabuk, Lee secara alami menguasai teknik tinju mabuk. Kembali ke hutan, Lee yang mabuk mulai menggunakan tinju mabuk, gerakannya sangat tidak terduga dari segala arah, sehingga membuat Kimimaro tidak dapat menghalangi atau menghadapinya. Serangan taijutsu mabuknya terlalu tidak teratur bagi lawannya untuk mengatasi, dan Lee mulai mendapatkan keunggulan. Untuk mengatasinya, Kimimaro menggunakan Kekei Genkai-nya untuk melukai wajah Lee saat dalam mode volley. Di tempat lain, Shikamaru telah mencapai batas cakranya. Sementara situasi Kiba dan Akamaru juga tidak lebih baik karena telah dikalahkan oleh Seikan dan Ukon. Keduanya telah bersiap untuk menghadapi kematian. Lee yang sudah sadar kembali mengaktifkan tahap pertama tanduk kutukan dan menggunakan teknik Omote Renge pada Kimimaro. Tetapi Kimimaro mengubah kepadatan tulangnya dan menyerap semua benturan. Kemudian dia mencoba menusuk Lee dengan tulangnya, tetapi sebuah gumpalan pasir menghalangnya. Lee terkejut karena Gaara telah menyelamatkannya dan memasuki medan pertempuran. Sementara itu, Temari menggunakan angin untuk menjatuhkan Tayuya, dan Kankur menggunakan bonekanya untuk melindungi Kiba. Saudara beradik itu kemudian mengumumkan bahwa mereka bersekutu dengan Konoha. Kankur tiba untuk membantu Kiba dan Akamaru, kemudian memanggil boneka barunya, Kuroari, untuk bertempur dengan Seikan dan Ukon. Keduanya terluka dan berada dalam kondisi cakra rendah. Boneka Kuroari terbukti terlalu kuat bagi mereka untuk mengatasi. Pertempuran cepat berakhir dengan Kankur menangkap kedua saudara tersebut yang sudah lemah dan dengan cepat menghancurkannya menggunakan teknik ungu. Sementara itu, Temari membantu Shikamaru dan setelah diberitahu semua detail tentang Tayuya, dia dengan percaya diri menyatakan bahwa menang akan mudah. Dia memanggil Kamatari untuk menggunakan teknik Kili-Kili Mai yang dengan cepat menyayat lawan dan menghancurkan semua rintangan di depannya. Pada tahap akhir, pertempuran antara Gaara dan Kimimaro dimulai yang menandai akhir dari bagian kedua misi pemulihan Sasuke. Gaara tiba dengan selamat dan pada saat yang sama ia menyadari penurunan kecepatan dan kelincahan mantan lawannya, serta menyadari bahwa serangannya telah melukai kaki lawan tersebut selama ujian Chunin. Karena perubahan prinsip moralnya, Gaara tidak ingin Lee terluka sehingga menyuruhnya untuk tidak melanjutkan pertempuran. Pertempuran antara Gaara dan Kimimaro kemudian pecah. Kimimaro memutuskan untuk menghancurkan butiran pasir Gaara untuk membatasi pasokan pasirnya. Namun ia tidak menyadari bahwa Gaara dapat menghancurkan setiap medan pasir dan menggunakannya sebagai senjata. Gaara menggunakan teknik Sabakukai untuk menghancurkan Kimimaro, tetapi Kimimaro berhasil menghindarinya dengan mengubah kepadatan tulangnya. Melihat peningkatan kekuatan dari lawannya,
Gaara dengan cepat menggunakan teknik Sabakurai untuk mengalihkan perhatian musuhnya sambil menyiapkan salah satu serangannya yang terkuat, Sabakutais, yang benar-benar mengisi seluruh medan dengan pasir. Kemudian kita menyaksikan kilas balik tentang Kimimaru yang mengetahui masa lalunya yang tragis. Ia dibesarkan di penjara dan hanya dibebaskan untuk bertempur karena memiliki kekei genkai yang kuat. Ia diperlakukan sebagai senjata oleh pemimpin klan Kaguya untuk mengalahkan klan Kirigakure. Tujuan satu-satunya dirinya adalah sebagai senjata hidup yang menghancurkan musuh. Ia pernah bertemu dengan Orochimaru, Zabuza, dan Haku dalam perjalanannya, tetapi suatu hari ia mengetahui bahwa pemimpin klannya telah dibunuh. Orang yang memberikan tujuan hidup kepadanya telah tiada. Kimimaru hidup seperti orang mati berjalan dan mulai berkeliaran sendirian. Namun suatu hari ia bertemu dengan Orochimaru lagi, dan Orochimaru menerima dirinya. Sejak itu, tujuannya adalah untuk melindungi dan membantu Orochimaru. Ia tidak bisa mati di sini tanpa mencapai tujuannya. Ia menembus tahap kedua, menerobos pasir, dan melesat menuju Gaara. Serangan Kimimaru menghantam Gaara melintasi medan, tetapi Gaara menggunakan pasirnya sebagai perlindungan. Kimimaru kemudian menggunakan Tesenka nomor Mai untuk mengikat Gaara, lalu mengeluarkan serangan kuatnya, Hana nomor Mai untuk menusuk lawannya. Tetapi serangan itu dengan cepat dihentikan oleh pertahanan terkuat Gaara, Shukaku nomor Tate. Gaara kemudian menggunakan pasir untuk membebaskan dirinya dari ikatan tulang Kimimaru. Dengan menggunakan semua cakra yang tersisa, Gaara memutuskan untuk mengakhiri pertempuran ini sekali dan untuk selama-lamanya. Ia mengaktifkan Gokuki, nomor jutsu untuk menenggelamkan musuhnya ke dalam tanah. Untuk melawan hal ini, Kimimaru menggunakan serangan terkuatnya Senbon Sakura nomor Mai, di mana ribuan tulang tajam muncul dari tanah sebelum hancur berkeping-keping. Gaara berhasil menggunakan sedikit cakra yang tersisa untuk menyelamatkan dirinya dan Lee. Baru saja mereka berdua mengira segala sesuatunya telah berakhir, Kimimaru muncul dari balik tulang dan bersiap untuk memberikan pukulan terakhir, tetapi penyakit terminalnya menghentikan denyut nadinya. Beruntungnya, Gaara dan Lee selamat dari pertempuran ini. Sementara itu, Naruto akhirnya berhasil mengejar Sasuke di tempat yang ditakdirkan, Lembah Akhir. Naruto menanyakan kepada Sasuke apakah ia bersedia mengkhianati seluruh desa Konoha dengan imbalan kekuatan. Sasuke dengan yakin menjawab ya dan pergi menjauh. Hal ini membuat Naruto sangat marah sehingga ia memukul wajah Sasuke dan mencoba menggunakan kekerasan untuk mengembalikan temannya. Sasuke tidak terpengaruh oleh pukulan itu dan memuntahkan darah ke wajah Naruto. Sasuke kemudian membalas dengan memberikan beberapa pukulan yang lebih kuat menggunakan kekuatan baru yang diperolehnya dari segel kutukan, mengirim teman lamanya terbang melintasi medan. Naruto mencoba menyerang tetapi dengan cepat menghadapi tendangan Sasuke dan terbentur ke dalam air, sementara tas senjatanya dicuri. Naruto kemudian memutuskan untuk menggunakan jumlah banyak bayangan untuk mengalahkan Sasuke dan membawanya kembali. Tetapi Shadow Clone Jutsunya dengan cepat dikalahkan oleh teman lamanya menggunakan Kusanagi nomor Tsurugi dari tas senjata itu. Sasuke berhasil mengikat Naruto ke batu dan menenggelamkannya dengan api menyala menggunakan Katon, kaki nomor Jutsu. Namun Naruto muncul dari tengah api tanpa banyak cedera, lalu memukul wajah Sasuke, tetapi Sasuke tampaknya tidak terpengaruh dan terus menyerang. Naruto memberikan beberapa pukulan lagi kepada Sasuke, tetapi hasilnya tetap sama. Sasuke tertawa dan mengejek Naruto dengan mengatakan bahwa ia bahkan belum menggunakan sharingannya. Kedua shinobi tersebut akhirnya berguling hingga jatuh dari patung. Sasuke menggunakan kesempatan ini dan mulai menghantam teman satu timnya dengan keras, lalu melemparkan tas senjata Naruto kembali kepadanya. Kilas balik muncul dan Sasuke mengingat masa-masa di mana ia mengejar bayangan Itachi. Kakaknya adalah jenius klan dan semua perhatian tertuju padanya. Sasuke dan kakaknya, Itachi, memiliki hubungan yang sangat baik, tetapi segalanya berubah pada suatu saat senja hari. Sekelompok anggota klan mencurigai Itachi telah membunuh anggota klan lain, Shisui.
Hal ini membuat mereka marah dan pertempuran pecah, di mana Itachi mengalahkan mereka sambil merendahkan simbol Uchiha. Saat kenangan masa kecil berlanjut, jurang antara Itachi dan klan Uchiha semakin lebar seiring berjalannya waktu. Hal ini membuat Fugaku Uchiha, ayah dari Itachi dan Sasuke, tidak punya pilihan selain lebih fokus pada perkembangan putranya yang lebih muda. Sementara itu, Naruto berdiri dan mulai menantang Sasuke untuk menggunakan Sharingan-nya, karena ia akan mengalahkannya dengan Nindo-nya. Naruto terus menggunakan teknik khasnya, Shadow Clone Jutsu, tetapi lawannya dengan mudah mengalahkannya dalam beberapa saat, dan kemudian menggunakan Katon, Kaki, nomor jutsu pada Naruto. Saat bola api mengenai targetnya, Sasuke mengingat momen ketika ayahnya mengajari dia teknik itu dan betapa banyak latihan yang diperlukannya untuk menguasainya. Saat interaksi antara Sasuke dan ayahnya semakin banyak, ia mulai mengetahui bahwa ayahnya tidak ingin dia mengikuti jejak Itachi dan tetap berada di klan. Ayahnya telah kehilangan kepercayaan pada klan sendiri. Dengan dorongan dari ayahnya, Sasuke memutuskan untuk mengalahkan kakaknya suatu hari nanti. Momen indah itu segera berakhir ketika Sasuke pulang ke rumah dan menemukan seluruh klannya telah dibantai oleh kakaknya sendiri, Itachi. Inilah saat awal ketika Sasuke menemukan keberadaan Menjeki Sharingan. Itachi menggunakan Tsukuyomi untuk membuat Sasuke menyaksikan pembantaian itu. Karena ketakutan, Sasuke melarikan diri dan mulai berlari untuk menyelamatkan nyawanya. Saat pergi, Itachi menyatakan bahwa Sasuke terlalu lemah dan tidak layak dibunuh. Ia mengingatkan Sasuke bahwa jika ingin membalas dendam, ia harus menjadi lebih kuat. Ia kemudian menyatakan bahwa ia membutuhkan Menjeki Sharingan untuk bisa mengalahkannya, dan untuk mengaktifkan mata semacam itu, Sasuke harus membunuh teman terdekatnya. Sejak hari itu, kehidupan Sasuke dikelilingi oleh kebencian dan tujuan satu-satunya dirinya adalah memperoleh kekuatan dengan segala cara untuk membalas dendam klannya. Kembali ke masa kini, pertempuran antara Naruto dan Sasuke berlanjut. Sasuke mengatakan kepada satu-satunya temannya bahwa untuk mendapatkan kekuatan yang dibutuhkan untuk membunuh Itachi, ia harus membunuh teman terdekatnya, yaitu Naruto. Kakashi mengetahui keputusan Sasuke dan kemudian meyakinkan Sakura bahwa semuanya baik-baik saja. Segera setelah itu, ia mulai mengejar mereka berdua. Sementara itu, pertempuran antara Naruto dan Sasuke berlanjut. Keduanya menggunakan teknik ninjutsu terkuat mereka, bertekad untuk mengakhiri pertempuran. Chidori dan Rasengan saling bertabrakan, tetapi kekuatan mereka sama sehingga kedua shinobi tersebut terbentur mundur. Sasuke menyatakan bahwa shinobi tingkat tinggi dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa kata-kata selama pertempuran saat saling bertukar pukulan dan serangan. Ia kemudian menanyakan kepada Naruto apakah ia bisa membaca pikirannya. Sasuke kemudian mengaktifkan segel kutukannya dan menggunakan Katon, Hasenka nomor jutsu untuk mengalihkan perhatian Naruto, agar ia bisa menghantam lawannya dengan serangkaian serangan kejam. Sasuke kemudian menggunakan Chidori lagi. Kilat yang menyala-menyala ditujukan ke jantung, tetapi tercermin dan menusuk bahu Naruto. Saat Sasuke pergi dari medan, cakra ekor rubah iblis berwarna merah menyelimuti Naruto, dan semua kerusakan yang diberikan musuhnya mulai sembuh. Sasuke mempertanyakan kekuatan baru yang muncul pada Naruto. Naruto menyatakan bahwa ia akan membawa Sasuke kembali dengan segala cara. Jika perlu, ia akan mematahkan setiap tulang temannya dan membawanya kembali ke Konoha. Pertempuran berlanjut. Naruto dengan cakra ekor rubah iblis benar-benar terlalu kuat bagi Sasuke dengan segel kutukan. Sasuke kesulitan untuk melawan serangan musuhnya, dan Naruto mengalahkan Sasuke dengan mudah, sepenuhnya mengubah arah pertempuran keuntungannya. Dengan kekuatan dan cakra baru, Naruto menjepit Sasuke ke dinding batu dan menanyakan apakah ia telah sadar akan kesalahannya. Tetapi ia segera dihadapkan dengan pembalasan Sasuke yang mengatakan bahwa Naruto tidak akan pernah mengerti rasa sakit kehilangan orang tersayang karena Naruto sendirian sejak awal.
Naruto menyetujui untuk mati tetapi menyatakan bahwa hubungan antara Sasuke dan dirinya seperti saudara, dan ia akan melindungi ikatan ini dengan segala cara. Sasuke telah membuka tahap keempat Sharingan-nya, menandakan bahwa ia telah mencapai tingkat tertinggi. Kedua shinobi tersebut melepas pelindung dahinya, menandakan bahwa mereka sama kuatnya. Pertempuran berlanjut dan dengan kekuatan baru dari Sharingan yang telah matang, Sasuke berhasil mengembalikan momentum pertempuran ke pihaknya. Untuk melawan hal ini, Naruto menggunakan banyak Shadow Clone dan berbagai serangan kombinasi. Sasuke membalas dengan Katon, Raika Sheten nomor Jutsu. Naruto menjadi tidak sadarkan diri dan cakra ekor rubah iblis mulai menyelimuti dirinya lagi. Naruto bangkit dan memukul Sasuke. Cakra kemarahan membentuk ekor tunggal berwarna merah dan sekarang menjadi lebih menyerupai rubah iblis. Serangan yang dahsyat berlanjut dan Sasuke benar-benar tidak bisa mengatasinya. Bahkan dengan bentuk segel kutukan pun tidak cukup. Tidak punya pilihan lain, Sasuke harus memasuki tahap akhir segel kutukan. Rambutnya memanjang, kulitnya menjadi lebih gelap, dan ia tumbuh sepasang struktur seperti lengan. Kekuatan cakra tingkat monster telah terbuka. Pertempuran antara rubah iblis dan iblis mengerikan akhirnya memasuki tahap akhir. Sasuke mengatakan kepada Naruto bahwa ini adalah lokasi yang sempurna untuk pertempuran mereka. Lembah akhir adalah tempat di mana dua shinobi hebat, kepala klan Uchiha Madara dan Hokage pertama Hashirama, mengakhiri pertempuran mereka. Kenangan antara kedua teman satu tim tersebut muncul kembali dengan jelas. Sasuke mengaktifkan Chidori terkuatnya sementara Naruto membentuk rasengan yang sempurna dengan lengannya. Kedua shinobi tersebut melesat saling menghadapkan dengan teknik ninjutsu puncak mereka. Cahaya gelap dari Chidori bertabrakan dengan cakra iblis ungu dari rasengan. Tabrakan tersebut menghasilkan ledakan energi yang sangat besar. Kenangan antara kedua teman muncul kembali dan bagian ini diakhiri dengan Naruto dan Sasuke yang masih muda membentuk segel persahabatan. Ledakan energi menghilang dan hasil akhirnya terungkap. Sasuke berdiri dengan kondisi lemah sementara Naruto tidak sadarkan diri di lantai. Pelindung dahi telah jatuh ke lantai, menandakan akhir hubungan antara Konoha dan Uchiha. Hujan mulai turun saat tirai babak akhir ditutup. Kakashi akhirnya tiba di lokasi kejadian, tetapi Sasuke tidak ada di sana. Ia mengangkat Naruto dan mengakui upaya serta tekadnya untuk membawakan Sasuke kembali, kemudian membawanya pulang. Tim penyelamat telah kembali ke Konoha dan dengan syukur mereka semua selamat, tetapi banyak di antaranya terluka parah. Shikamaru memberitahu Hokage kelima tentang kegagalan misi dan ia bertekad untuk berhasil lain kali sambil air matanya jatuh. Ia mendekati Sakura dan memberitahukan kepadanya kenyataan yang menyedihkan, tetapi berjanji bahwa ia akan memenuhi janjinya di masa depan. Sakura berterima kasih kepada Naruto atas upayanya dan janjinya di masa depan. Kemudian, Jiraiya menawarkan kepada Naruto kesempatan untuk pergi dari Konoha dan berlatih selama 3 tahun. Naruto segera menerima tawaran itu karena menyadari bahwa ia masih terlalu lemah untuk membawakan Sasuke kembali dengan kekuatannya saat ini. Sementara itu, Sasuke telah tiba di lokasi Orochimaru, di mana penyihir jahat itu memutuskan untuk melatihnya agar menjadi wadahnya selanjutnya. Bagian ini diakhiri dengan organisasi kriminal internasional Akatsuki yang bersiap untuk rencana jahat mereka di masa depan. Begitulah akhir dari saga Naruto. Kami telah membahas setiap bab dalam seri Naruto dari episode 1 hingga 220. Semoga saya bertemu dengan Anda lagi di masa depan dengan Naruto Shippuden. Tetap aman dan tetap diberkati. Sampai jumpa, damai sejahtera.